worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of all the breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and
Ya, halo, shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Open Table episode yang kedua. Kali ini bersama saya William dan saya akan sharing mengenai Injil Kerajaan Allah. Nah, saya yakin bahwa teman-teman semua pasti pernah mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. Nah, kata Injil sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang artinya kabar baik. Jadi, Injil Kerajaan Allah artinya kabar baik tentang Kerajaan Allah. Kabar baik tentang Kerajaan Allah itu berbeda dengan kabar baik yang kita dengar sehari-hari, yang sifatnya situasional dan hanya membuat kita bahagia sesaat. Sebagai contoh, teman-teman yang mungkin jadi pelajar ketika mendengar bahwa teman-teman lulus, itu adalah kabar baik, teman-teman happy. Atau misalnya teman-teman yang sedang bekerja kemudian mendapatkan kabar bahwa gaji bulan ini akan naik, itu adalah kabar baik. Atau penjualan produk bulan ini meningkat drastis, itu adalah kabar baik. Nah, semua itu adalah kabar baik, hanya saja sifatnya situasional dan hanya membuat kita bahagia sesaat. Namun, kabar baik tentang Kerajaan Allah itu berada di level yang berbeda. Allah merancangkan Injil agar setiap pendengarnya kehidupannya dapat ditransformasikan. Jadi tujuan Injil sendiri adalah untuk mentransformasikan kehidupan si pendengarnya. Kita bisa melihat contoh nyata dari hal itu dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Sebagai contoh, Petrus. Sebelum dia mengalami kabar baik, sebelum dia mengalami Injil Kerajaan Allah, dia dulunya menyangkal Yesus. Dia dulunya belum bisa menyembuhkan orang-orang. Tetapi ketika dia mengalami Injil, mengalami kabar baik, kehidupan Petrus ditransformasikan sehingga dia menjadi sokoguru, pengajar Injil. Kemudian dapat perform mujizat dan menyembuhkan banyak orang. Begitu juga Rasul Paulus, yang dulunya dia adalah ahli hukum Taurat, membunuh orang-orang Kristen. Ketika dia mengalami kabar baik, kehidupannya ditransformasikan 180 derajat sehingga dia menjadi pengajar Injil dan juga bisa perform mujizat. Tentunya itu semua karena kuasa Allah itu sendiri. Jadi Injil Kerajaan Allah tujuannya adalah untuk mentransformasikan kehidupan si pendengarnya. Nah, Injil mentransformasikan kehidupan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Injil mengajak kita untuk memperdamaikan diri kita kepada Allah. Allah tidak pernah marah atau menentang manusia. Tidak pernah dilakukan oleh Allah. Allah pun tidak pernah ingin menghukum manusia. Namun manusia yang marah terhadap Allah karena tidak mengenal Allah itu sendiri. Karena itu, Injil mengajak manusia untuk memperdamaikan dirinya dengan Allah, untuk kepentingan manusia itu sendiri dan untuk tujuan kemuliaan Allah. Allah selalu berpihak pada manusia, bahkan Allah sendiri menjadi manusia. Injil menyatakan pembebasan dosa bagi mereka yang percaya dan sadar akan karya Kristus, yaitu karya kematian dan karya kebangkitannya. Injil Kerajaan Allah juga menyatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan dan sekarang kita semua hidup di dalam kasih karunia Allah. Injil Kerajaan Allah juga
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, antara wanita dan laki-laki, antara kulit putih, kulit hitam, tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Kita semua satu di dalam Kristus Yesus. Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Injil Kerajaan Allah menyatakan bahwa kita satu dengan sesama dan kita satu dengan Allah. Nah, Allah telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Kemuliaan dan kekayaannya telah diberikan kepada kita semua. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu. Kerajaan Allah adalah bukan mengenai makanan atau minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah sesuatu dari luar masuk ke dalam seperti makanan dan minuman, tetapi apa yang sudah kita punya di dalam dan menunggu untuk termanifestasikan keluar. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang pengemis. Jadi ada pengemis yang meminta-minta di jalanan setiap hari untuk menyambung kehidupannya sehari-hari. Dia meminta uang setiap hari dari orang-orang yang lewat di jalanan. Dan pengemis ini dia duduk di atas sebuah kotak kayu yang dia tidak tahu apa isinya. Dan suatu hari ada seorang ibu yang menanyakan kepada pengemis tersebut, "Pak, isi di dalam kotak itu apa ya?" Kemudian pengemis ini menjawab bahwa, "Oh, saya tidak tahu, Bu. Soalnya saya nggak pernah membuka kotak tersebut." Nah, akhirnya suatu hari pengemis tersebut penasaran dan dia membuka kotak tersebut. Pengemis tersebut kaget. Ternyata isi di dalam kotak tersebut adalah batangan emas. Wow, kalau saja pengemis ini tahu bahwa isi kotak tersebut emas, dia tidak perlu hidup susah payah dan meminta-minta uang di jalanan. Nah, pengemis ini adalah gambaran dari kita manusia yang sebenarnya kita sudah punya harta kerajaan surgawi. Kita sudah punya kekayaan yang berasal dari Allah. Hanya saja kita tidak tahu. Tetapi ketika kita tahu, maka hidup kita pun akan berubah, ditransformasikan. Hidup kita akan berbeda dari sebelumnya. Nah, Yesus datang bukan hanya untuk menyatakan kasih-Nya yang besar dan mati untuk dosa-dosa kita. Tapi Yesus juga datang untuk menyatakan harta kekayaan surgawi yang telah ada di dalam diri kita. Dan ketika kita sadar akan hal itu, maka hidup kita pasti akan ditransformasikan. Nah, di dalam surat Rasul Paulus dikatakan bahwa ada sebuah rahasia yang terpendam dari berabad-abad yang baru dinyatakan ketika Yesus datang. Apa itu rahasianya? Yaitu Kristus di dalam kita adalah sebuah pengharapan. Kristus adalah hikmat bagi kita. Kristus adalah kebenaran kita. Kristus adalah damai sejahtera kita. Kristus adalah harta kita. Dan ketika kita mengenal Kristus, maka hidup kita akan ditransformasikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau mengalami Injil Kerajaan Allah? Dan apakah kita mau membagikan Injil tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, pada teman kita, kepada keluarga kita? Saya percaya bahwa ketika kita mengalami Injil Kerajaan Allah, maka hidup kita akan ditransformasikan. Ketika orang lain mengalami Injil Kerajaan Allah, maka kehidupan orang tersebut juga ditransformasikan. Dapat dibayangkan bahwa ketika kehidupan kita ditransformasikan, maka dunia ini akan menjadi jauh lebih baik
dari sebelumnya. Nah, sebagai penutup, ada satu firman dari Roma 10 yang mengatakan bahwa betapa indah kaki mereka yang memberitakan kabar baik. Semoga hal ini bisa memberkati teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam sesi good news. Are you ready for good news? Nah, kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia merasakan dampak dari COVID-19 atau Corona. Namun, di balik semua itu ada juga loh good news, kisah tentang seseorang yang mengalami Injil Kerajaan Allah. Nah, good news kali ini akan saya bacakan. Sumbernya diambil dari josephprince.com. Oke, saya bacakan ya. Ini mengenai ada seseorang kerabat yang sembuh dari COVID-19. Kerabat ini tinggalnya di Amerika. Begini ceritanya. Saya tinggal di New York City, pusat pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Baru-baru ini, seorang saudara yang tinggal bersama orang tua saya menderita batuk dan demam yang sulit hilang. Dia dites COVID-19 dan beberapa hari kemudian hasilnya dinyatakan positif. Orang tua saya takut dan panik ketika mereka menerima berita tersebut karena ibu saya dan bapak saya sudah di usia renta. Ketika ibu saya menelpon untuk mengabari saya mendorongnya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sesering mungkin dengan ayah dan kerabat saya tersebut, seperti yang diajarkan oleh Pastor Prince. Malam itu, ibu saya juga bertanya kepada saudara saya yang bukan orang percaya, apakah dia mengizinkan mereka berdoa untuknya dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama. Walaupun dia bukan orang percaya, namun dia setuju dan semua orang di rumah bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Nah, pagi berikutnya, saudara saya yang sakit itu, dia terbangun dengan basah kuyup karena keringat yang begitu banyak. Dan batuknya, demamnya, serta sesak di dada sudah hilang. Sejak itu, sudah lebih dari 14 hari. Dan tidak ada orang lain di rumah itu yang terinfeksi COVID-19. Saya percaya, mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan telah menyembuhkan saudara saya dan membebaskan seluruh keluarga dari virus. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Vince atas pengajaran Anda. Ya, demikian good news yang saya bacakan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita mengalami kabar baik tentang kerajaan Allah yang diekspresikan melalui perjamuan kudus, kita mengingat kematian Yesus yang dia lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita mengerti akan hal itu, maka kuasa Allah bekerja melalui Roh Kudusnya yang ada dalam kita. Dan hidup kita ditransformasikan dari sakit menjadi sembuh, dari kegelapan menjadi terang, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Demikian teman-teman, good news. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, come on. Woo! Give him praise. Give Jesus praise. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to reign. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of
be to God. Thanks be to God.